Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cur Anissa Humaira. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang revolusi mental dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian mental. Mental memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh yang berhubungan dengan akal, pikiran, dan ingatan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Faktor mental ini pada dasarnya dapat tumbuh berkembang ke arah yang baik ataupun buruk tergantung oleh pengaruh yang ada di sekitar individu tersebut. Revolusi mental pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1956. Presiden Soekarno mengatakan bahwa revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Strategi pembentukan mental berbasis dalam Al-Quran. Al-Quran memiliki aura keindahan dan kebaikan. Orang yang berhubungan dengan Al-Quran akan mendapat julukan manusia terbaik. Juga harum semerbak akan menghiasi perjalanan kehidupannya. Kebaikan yang diberikan Al-Quran bersifat absolut dan konstan, sebagaimana dikutip dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia terbaik di antara kalian adalah orang-orang belajar dan mengajar Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran membentuk mental takwa. Dapat ditempuh dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, membuat kebijakan yang menetapkan peraturan dan memastikan pemberlakuan program belajar mengajar Al-Quran berlangsung di setiap institusi pemerintah atau swasta. Kemudian menyediakan waktu, tempat, dan sarana memadai terlaksananya pembelajaran Al-Quran secara informal, formal, dan non-formal di setiap institusi pemerintah atau swasta. Kemudian membatasi kegiatan lain di luar jam tugas pokok selain membaca dan mempelajari Al-Quran di setiap institusi pemerintah atau swasta. Kemudian menetapkan waktu khusus dan konstan untuk belajar mengajar Al-Quran di setiap institusi pemerintah atau swasta. Kemudian menggandeng guru, tutor, ustadz, atau kiai sebagai pendamping belajar mengajar Al-Quran di setiap institusi pemerintah atau swasta. Yang terakhir, memiliki majelis taklim khusus dan tetap tentang pembelajaran Al-Quran yang dikoordinir oleh masing-masing lembaga pemerintah ataupun swasta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.